Apa perbedaan reseller dan dropshipper? Oke, di sini jadi ada 6 perbedaan antara dropshipper dan reseller. Apa saja keuntungannya? Mari kita bahas. Oke sellers, di zaman saat ini dan di zaman yang sudah sangat cepat sekali berubah ini, akhir-akhir ini banyak sekali metode-metode penjualan atau sistem-sistem penjualan yang bermunculan. Dan di sini ada banyak sekali metodenya, seperti ada share phishing, dropshipping, ada reseller juga, dan ada banyak sekali untuk sistem penjualan lainnya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai dua perbedaan antara dropship dan juga reseller. Nah, saya akan bahas mengenai kedua sistem ini, dan saya akan bahas juga mengenai perbedaan di antara kedua sistem penjualan ini. Mulai dari stok, terus nanti saya juga akan bahas mengenai keuntungan, kekurangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, langsung aja kita masuk pada pembahasan dan kita akan masuk pada perbedaan di antara kedua sistem ini. Oke, di sini antara dropshipper dan reseller ada 6 perbedaannya teman-teman. Yang pertama ada stok, yang kedua ada modal, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada keuntungan atau profit, yang kelima ada resiko, dan yang keenam ada pengiriman. Setiap sistem penjualan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti saya juga akan bahas mengenai keuntungan, kelebihan dropshipper ataupun resellernya. Oke, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai stok. Apa sih yang membedakan reseller dan dropshipper ini ketika kita bicara stok? Oke, kalau kita membicarakan stok antara dropshipper dan reseller ini sangat-sangat beda banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari si dropshipper, dropship ini adalah sistem penjualan yang tidak menyetok barang teman-teman. Sedangkan reseller adalah sistem penjualan yang harus menyetok barang. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yang dropshipper ini, apa keuntungan dan kekurangannya. Nah, kalau keuntungannya yang pertama itu si dropshipper ini kan nggak nyetok barang nih. Jadi si dropshipper ini nggak perlu lahan yang luas untuk menyetoknya. Itu adalah keuntungannya, yaitu tidak memerlukan lahan yang luas. Sedangkan kalau kekurangannya itu adalah si dropship ini nggak bisa memasarkan produknya secara langsung atau secara fisik. Si dropship ini hanya bisa memasarkan produknya secara virtual atau online aja teman-teman. Jadi dropship ini nggak bisa jualan offline karena nggak punya produk fisiknya. Bisa-bisa aja sebenarnya, tapi ya lumayan sulit kalau menjual secara offline. Kalau online itu sangat memungkinkan dan sangat bisa sekali. Sedangkan kalau reseller nih, reseller itu kalau kita lihat dari segi keuntungannya, reseller ini bisa memasarkan produknya secara langsung karena dia itu megang stoknya teman-teman atau nyetok produk. Kalau kekurangannya itu adalah si reseller ini memerlukan lahan yang luas untuk menyetok barangnya. Oke, jadi perbedaan antara dropshipper dan reseller adalah yang pertama, dropship itu tidak menyetok barang dan reseller itu menyetok barang teman-teman. Oke, jadi itu adalah perbedaan singkat antara dropshipper dan reseller kalau kita bicara mengenai stok. Paham ya? Oke, kalau kita bicara tentang modal antara dropshipper dan reseller, ini lebih diuntungkan dropshipper teman-teman. Kenapa lebih diuntungkan dropshipper? Karena dropship itu modalnya dikit banget atau bahkan kadang-kadang itu nggak pakai modal. Kalau reseller ini memerlukan modal yang sangat banyak teman-teman. Kenapa? Karena dia itu harus beli produknya dulu. Udah gitu dia juga harus menyediakan tempat yang luas. Nah, kalau dia punya tempat yang luas, kalau enggak harus sewa kan. Makanya kalau dropship itu ramah modal teman-teman. Sedangkan reseller adalah sistem penjualan yang lumayan besar untuk modalnya. Nah, untuk kekurangan dropshipper adalah persaingnya banyak teman-teman. Kenapa persaingnya banyak? Karena dropshipper gampang untuk memulainya dan tanpa modal. Dengan begitu banyak orang yang melakukan dropship ini. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller ini lumayan sedikit yang main, atau ya nggak banyak-banyak banget lah. Karena reseller lumayan banyak untuk modalnya. Biasanya orang kan lebih milih bisnis
yang nggak pakai modal, atau bisa dibilang modalnya kecil. Oke, udah paham ya. Jadi perbedaannya kalau kita bicara tentang modal adalah yang pertama, dropship tidak pakai modal atau dikit modalnya. Yang kedua, reseller perlu modal yang besar teman-teman. Jadi itu adalah perbedaannya. Simpelnya gini, dropship nggak pakai modal, reseller pakai modal yang besar. Udah gitu aja untuk perbedaannya. Oke, kalau kita bicara tentang pemasaran antara dropshipper dan reseller, ini lebih diuntungkan reseller teman-teman. Sebenarnya tadi saya di awal video udah singgung sedikit mengenai pemasaran ini. Oke, tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi teman-teman mengenai pemasaran ini. Kenapa lebih diuntungkan reseller dibandingkan dropshipper? Nah, reseller itu kan dia kan menyediakan produk fisik kan teman-teman, dan menyetok barangnya. Oleh sebab itu dia bisa memasarkan produknya secara offline ataupun online. Sedangkan dropshipper berbeda, dia kan tidak menyetok barangnya. Jadi dia hanya bisa memasarkan produknya secara online. Sebenarnya untuk offline bisa aja, tetapi kurang maksimal dan kurang efektif teman-teman. Jadi di antara kedua perbedaan ini jelas ya. Kalau reseller bisa offline bisa online, tapi kalau dropshipper hanya memungkinkan yang online. Itu adalah perbedaan antara dropshipper dan reseller kalau kita bicara pemasaran. Oke, udah paham ya? Oke, kalau kalian udah paham mengenai perbedaan dropshipper dan reseller mengenai modal, pemasaran, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan, selanjutnya saya akan bahas perbedaan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu keuntungan antara dropshipper dan reseller. Bang, kalau reseller dan dropshipper itu lebih menguntungkan yang mana sih, dan profitnya lebih banyakkan yang mana sih bang? Oke, untuk soal profit antara dropshipper dan reseller ini beda jauh ya teman-teman. Jelas kalau kita bicara tentang keuntungan, ini lebih menguntungkan reseller. Kenapa lebih menguntungkan reseller? Karena kalau reseller kan dia kan menyetok barang dan otomatis dia membeli barangnya. Nah, kalau dia membeli barangnya itu biasanya dia membeli barang yang banyak dan dia dapat diskon teman-teman. Biasanya kan kalau beli barang banyak kan dapat harga grosir atau harga yang lebih murah. Berbeda dengan dropshipper. Kalau dropshipper itu kan belinya satuan, atau kalau ada orderan dulu baru mereka beli. Jadi ya kalau kita bicara tentang keuntungan, ya jelas reseller teman-teman, karena dia membeli produk secara banyak atau secara grosir dan mendapatkan harga grosir juga. Kalau dropshipper enggak, dia tergantung pembelinya, mau beli berapa ya dia ladenin. Jadi kayak gitu teman-teman. Kesimpulannya itu adalah gedean reseller daripada dropshipper. Paham ya? Jadi kalau kalian milih antara dropshipper dan reseller, mending yang mana nih? Jawab ya di kolom komentar, mana yang kalian pilih antara dropshipper dan reseller. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bicara mengenai resiko. Coba tebak teman-teman, di antara dropshipper dan reseller, mana yang resikonya lebih tinggi? Tebak ya, dan kalian bisa ketik jawaban kalian di kolom komentar. Nah, biasanya itu kalau keuntungannya semakin tinggi, resikonya juga sama, yaitu semakin tinggi. Tadi kan kalau kita bicara mengenai keuntungan, reseller lebih tinggi untuk keuntungannya. Nah, kalau tentang resiko, sama juga teman-teman, reseller lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi sih bang? Nah, reseller kan itu kan nyetok produk, dan kalau produknya nggak laku atau ada tanggal kadaluarsanya, itu dia akan merugi teman-teman. Berbeda dengan dropshipper ini kan nggak nyetok barang. Nah, jadi resiko kerugiannya itu lebih rendah, karena pendapatannya juga ya rendah juga teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, resiko itu berbanding lurus dengan keuntungan. Jadi dropshipper ini memiliki resiko yang lebih minim atau lebih rendah teman-teman. Oke, paham ya? Sekalipun ada resiko, dropship ini sangat-sangat kecil sekali teman-teman untuk resikonya. Jadi kalau kita bicara mengenai resiko, kesimpulannya itu reseller lebih besar dibandingkan dropshipper. Oke? Pengiriman ya?
Oke, kalau kita bicara mengenai pengiriman, reseller lebih diuntungkan teman-teman. Kenapa saya bicara tentang reseller itu lebih menguntungkan? Karena reseller kan menyetok produknya sendiri. Secara otomatis dia juga berkuasa penuh atas pengiriman produknya. Dia itu bisa mengirim produknya kapanpun itu. Mau siang, malam, sore, atau malam itu bisa teman-teman, karena dia menyetok barangnya dan memiliki produknya untuk dikirim langsung pada konsumen. Berbeda dengan dropshipper. Dropshipper kan tidak menyetok barang. Nah, dengan begitu si dropshipper ini hanya mengandalkan supplier teman-teman. Kalau supplier ngirimnya cepat, ya nanti reputasi dropshipnya juga akan semakin baik. Tapi kalau suppliernya ini ngirimnya lama, si dropshipper akan mendapatkan reputasi yang buruk. Jadi tergantung suppliernya teman-teman. Oh iya, kalau ngomong-ngomong mengenai supplier, kalau kalian ingin mencari supplier yang bagus maupun kalian ingin menjadi reseller ataupun dropshipper, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas di sini atau di sini. Kalian bisa lihat di sana karena saya sudah banyak banget membahas mengenai rekomendasi supplier di aplikasi Shopee. Tentunya tangan pertama teman-teman, dan harganya juga jauh lebih murah. Jadi kalian bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak teman-teman. Oke, jadi itu adalah pembahasan mengenai perbedaan dropshipper dan reseller. Gimana nih menurut kalian? Lebih menarik yang mana? Dropshipper atau reseller? Ketik ya di kolom komentar. Oke, jadi sekian dulu dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.